Iskandar. Iya, selamat sore. Terima kasih, Baik, Mbak. baik. Pak Iskandar, ini sudah lebih dari 1 bulan banjir besar dan juga banjir bandang melanda Aceh Timur dengan hampir 8.000 warga masih mengungsi di 22 kecamatan. Sejujurnya Pak Iskandar, apakah kondisi daerah sudah mulai normal atau masih dalam fase darurat, Pak Iskandar? Ya, Mbak Bunga. Terima kasih. Kalau Mbak Bunga tanya sejujurnya apakah masih dalam fase darurat atau sudah memasuki fase normal, tentu jawaban yang bisa saya ungkapkan, kita belum memasuki ke fase yang normal, Ya, tapi masih dalam kondisi yang fase darurat. Kenapa demikian? Karena masih ada kawasan-kawasan tertentu atau bahkan dusun serta desa-desa tertentu di sejumlah kecamatan yang memang agak sulit dijangkau dengan melalui darat. Ya, kalaupun dijangkau melalui darat, kita harus menempuh menggunakan kendaraan roda 2 jenis trail ataupun berjalan kaki. Bahkan ada juga kami menggunakan jalur sungai, menggunakan perahu dan bot para warga. Nah, kondisi-kondisi ini yang menyulitkan kita dalam melakukan proses pemetaan, termasuk melakukan distribusi logistik belakangan ini. Meski demikian, apapun kondisi di lapangan, tentu kita harus bekerja keras untuk mengendalikan keadaan, bahkan memulihkan keadaan ini. Nah, saat ini kita sedang fokus memasuki masa tahapan pemulihan, termasuk diantaranya bagaimana kita mempercepat agar bisa terbangunnya hunian sementara atau huntara, kemudian kita membangun hunian tetap atau huntap bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Nah, ini perlu kami kira untuk dipercepat data-data agar bisa disampaikan nanti ke teman-teman BNPB, karena tadi juga saya sudah dihubungi oleh pihak Adikarya. Mereka ingin segera meninjau ke lokasi agar bisa dilakukan proses pembangunan huntara. Demikian, Mbak. baik. Pak Iskandar tadi menyebutkan bahwa di daerah Bapak begitu ya, masih kesulitan dalam mendistribusikan logistik atau mendistribusikan bantuan. Informasi yang kami dapat, Pak Iskandar, bahwa Seskap tadi begitu ya mengatakan bahwa ada sejumlah helikopter atau sebanyak 53 helikopter yang kemudian diterjunkan untuk bisa memberikan bantuan atau mempermudah bantuan logistik. Apakah di daerah Bapak helikopter itu ada atau seperti apa, Pak Iskandar? Iya, eh, beberapa waktu yang lalu sebelum kita bisa menembus melalui darat, Ya. kita memang beberapa kawasan itu melakukan dropping bantuan menggunakan helikopter. Helikopter jenis Karakal yang TNI punya, kemudian yang Polri punya di beberapa kawasan termasuk di kawasan Pantai Bidari, kemudian di kawasan Serbajadi Lokok, di kawasan Simpang Jernih, bahkan ada juga di kawasan Ranto Perlak dan juga kawasan Penarun. Tetapi saat ini kondisinya kita tidak perlu lagi melakukan dropping menggunakan helikopter Oke. karena sudah bisa menembus melalui jalur darat. Tapi medan jalur darat ini agak ekstrim dan harus ditembus misalnya kalau normalnya sekitar 2 atau 1 jam, ya sekarang kita harus tempuh 3 atau 4 jam gitu. Oke, baik. Pak Iskandar, ini BPBD begitu ya mencatat lebih dari 10.000 rumah rusak dan juga estimasi kerugian mencapai 5,39 triliun rupiah. Bahkan 4 desa di Serba ini jadi dilaporkan hilang. Bagaimana Pak pemerintah kabupaten memprioritaskan penanganan di tengah skala kerusakan sebesar ini, Pak Iskandar? Ya, saya sampaikan update data terbaru. Ya, mungkin yang Mbak punya data beberapa hari yang lalu. Baik. Update data baru itu kerugian kita mencapai 7,2 triliun. Kemudian rumah rusak berat 5.171. Kemudian rusak sedang 5.294. Kemudian selanjutnya rusak ringan 1.426. Nah, sebagian besar data yang sudah masuk ke posko pengendalian utama di kabupaten, setelah saya memerintahkan agar dilakukan proses verifikasi ulang, itu jumlah ya yang masyarakat memilih Huntara 2.889, kemudian masyarakat yang memilih dana tunggu hunian itu 796. Tetapi per maghrib ini itu data yang sudah masuk. Saat ini petugas sedang melakukan proses validasi data dan data-data dari kecamatan agar terus diinput, karena besok walaupun hari libur saya
tetap melakukan rapat koordinasi dan evaluasi untuk percepatan karena saya memfokuskan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat kita yang terdampak banjir. Nah, bagi rumah yang rusak untuk sementara waktu kita telah mendorong tenda. Namun tenda yang dibutuhkan pun belum cukup untuk sampai saat ini. Hanya beberapa lokasi saja. Masih ada kekurangan tenda yang lain. Saya sudah minta ke perwakilan BNPB yang ada di daerah, kita bisa dipasok tenda minimal 1.000 tenda lagi agar kita bisa distribusi kepada masyarakat korban dampak banjir. Baik, Pak Iskandar tadi telah menyebutkan angka-angka terbarunya begitu ya Pak Iskandar. Nah, dengan angka-angka tersebut Pak, apakah jumlah pengungsi dengan jumlah huntara yang ditawarkan begitu, apakah itu cocok atau semuanya kebagian atau seperti apa ini Pak Iskandar? Jadi begini, sekarang pengungsi itu memang menyusut. Mhm. Ya, dari laporan sebelumnya, pengungsi Yadasan ini menyusut karena sebagian sudah memilih pulang ke rumah masing-masing. Ya, ada yang mereka sudah membersihkan rumah, kemudian ada yang memang mereka kemudian membangun tenda di depan rumah, meski rumahnya itu belum bisa digunakan. Karena mereka juga ingin menjaga beberapa harta benda mereka yang bisa diselamatkan dari bencana banjir ini. Nah, jika kita mengkalkulasikan untuk kecukupan huntara atau huntap, nanti setelah proses data dan divalidasi semuanya lengkap, baru kita bisa sampaikan. Ya, tapi untuk informasi awal, termasuk dari Bapak Wakil Gubernur tadi malam dan pihak Adikarya menyampaikan ke saya, itu minimal akan didorong dilakukan di Aceh Timur itu 1.000 dulu. Ya, kami diminta untuk menunjukkan lokasi pembangunan di mana. Nah, masalah kemudian datang di lapangan adalah ketika lokasi tanah desa tidak ada, kemudian tanah milik Pemda tidak ada, yang ada hanya milik person orang per orang atau tokoh atau 1-2 orang, mereka itu menjual tanah. Ya, menjual tanah dengan harga misalnya 2 hektar itu 300 juta, 350 juta. Ini yang menjadi persoalan. Nah, ketika kita tidak memiliki anggaran yang cukup misalnya untuk pengadaan tanah, itu akan terhalang untuk pembangunannya. Maka solusi akan tetap harus diperhatikan oleh pemerintah seperti apa. Baik, Pak Iskandar, status tanggap darurat ini diperpanjang hingga 8 Januari 2026. Apakah Pemkab Aceh Timur mengusulkan perpanjangan kembali atau peningkatan status darurat? Mengingat jumlah pengungsi dan juga potensi banjir susulan ini masih sangat tinggi, Pak Iskandar. Ya, dua-dua ini akan kami putuskan besok dalam rapat koordinasi bersama, termasuk kita akan melibatkan para stakeholder lainnya. Apakah kita perpanjang, kemudian apakah statusnya kita tingkatkan. Kalau berbicara misalnya ada potensi, ya, ada potensi banjir susulan, itu bisa saja dipastikan. Karena hari ini saya menerima laporan dari camat saya, itu di di desa Alucanang, kecamatan Birembayun, karena hujan itu debit air sekitar 15 cm tadi, ya, air tergenang masuk ke perkampungan warga. Sampai saat ini kami masih memonitor bagaimana perkembangan lanjutan terkait dengan kondisi air akibat curah hujan yang tinggi itu. Bahkan saat malam pergantian tahun baru saya menginap di lokasi kamp pengungsian di Dusun Rantau Panjang, Desa Sujudu, Kecamatan Pantai Bidari. Dan saat tengah malam hujannya sangat lebat sekali. Ketika saya beralih mengunjungi pengungsi di Dusun Bedari yang menempuh perjalanan 2 jam menggunakan trail, saya menemukan bahwa debit air sungai yang keruh, debitnya tinggi sekali. Ini berpotensi apabila hujan terus-menerus, bahkan jika tidak henti-henti itu akan meluap ke perkampungan warga.